Shalom saudara, ketemu lagi dengan Bram Sianto di sini dalam observasi doktrin nomor 11. Yang akan kita observasi adalah kitab Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ayat tersebut salah satu ayat pilar dalam tradisi indoktrinasi Allah Tritunggal. Ayat itu juga dipakai saksi Yahwa sebagai bukti Yesus bukan Yehova. Menyadari betapa penting posisi ayat tersebut dalam ajaran tiga Allah, mari kita dengar presentasi dan komentar dari dua doktor teologi. Ya, begini. Jadi ada seorang pendeta, saya sebut aja namanya Pak, karena ini sudah bukan lagi rahasia umum. Dia adalah pendeta Dr. Suhento Liau. Pak Suhento Liau ini menggunakan teks dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Di dalam satu videonya di YouTube-nya dia saya nonton. Dia menggunakan teks ini 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 untuk menggambarkan ketritunggalan Allah melalui teks ini. Nah, menurut Pak Deki ini bagaimana? Benar apa enggak? 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ya. Jadi kita harus berhati-hati karena waktu orang-orang menggunakan teks itu mereka memberi muatan emosional, memberi muatan doktrinal terlalu banyak untuk diskusi itu. Seakan-akan kalau kita tidak menerima teks itu, maka kita akan bermasalah pada doktrin Tritunggal. Tidak. Jadi saudara-saudara yang mendengarkan ini, saudara tahu saya seorang Trinitarian yang sejati. Saya membela itu bahkan kalau harus saya bayar dengan kepala saya akan saya kasih. Tapi saya tidak percaya bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, saudara harus hati-hati mendengarkan penjelasan saya. Teks itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan bukan karena tidak mengatakan mengenai doktrin Tritunggal, bukan. Tapi teks itu tidak bisa dijadikan acuan karena teks itu meragukan soal otentisitas. Karena apa? Karena keberadaan teks itu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu biasanya disebut sebagai koma Johanneum atau Johannine koma. Itu baru ada di dalam salinan-salinan yang muncul pada abad ke-16. Yang muncul pada abad ke-16. Jadi salinan-salinan berbahasa Yunani yang sebelum era itu, sebelum Erasmus, itu tidak memuat bagian itu. Tidak memuat bagian itu. Itu sebabnya bahkan seorang Injili yang sangat terkenal, ya, Pak Albert pasti tahu, Profesor Daniel Welles. Ya. Profesor Daniel Welles bahkan percaya bahwa itu tidak original. Nah, tidak original bukan berarti dia tidak percaya Alkitab firman Tuhan, loh, jangan salah. Tapi ingat bahwa manuskrip itu mengalami proses salinan dengan tangan dan membuka peluang untuk orang ada salah salin atau melebihkan satu kata karena matanya lari ke tempat lain dan lain sebagainya. Termasuk juga ada kecenderungan untuk orang menambahkan sesuatu. Itu saatnya perlu ada bidang studi yang namanya kritik tekstual untuk memastikan kepada kita apakah bagian ini mungkin atau original atau tidak. Nah, jadi saya tidak mau mendasarkan doktrin itu pada satu teks yang bermasalah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa teks itu tidak berguna. Tapi menggunakan teks itu hanya akan menimbulkan diskusi yang lain, yaitu diskusi soal originalitasnya. Nah, kenapa kamu harus pergi ke situ? Itu pertanyaan saya. Seakan-akan bagian lain di dalam Alkitab itu tidak bicara tentang Tritunggal. Studi Alkitab, Kejadian sampai dengan Wahyu, itu penuh dengan doktrin Tritunggal. Bahkan saya katakan, you tidak bisa membaca Alkitab secara maksud akal ketika kamu melepaskan presuposisi Trinitarian dari pembacaan akan Alkitab. Jadi kenapa harus pergi, harus insist, memaksa untuk pergi kepada teks itu? Kenapa harus? Kita punya banyak sekali teks yang bicara tentang doktrin Tritunggal. Salah satunya yang terkenal Matius pasal 28 ayat 19 ya. Itu tadi Dr. Diki Gadas menegaskan betapa penting ayat tersebut sebagai bukti Tritunggal.
Sekarang kita dengar satu lagi. Iblis dan roh-roh jahatnya. Sehingga Yesus berkuasa atas, dunia tengah, dunia bawah. Dia berkuasa atas Banua Tinjam, Banua Tongu, Tongak, dan Banua Toru. Semua dikuasai oleh dia. Terus, gelar apa yang membuat dia berkuasa atas semuanya itu? Terus kan? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini gelar ini. Sejak kapan dia diberi gelar ini? Sejak dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan diberi segala kuasa. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan. Kalau diberikan berarti ada yang memberikan. Siapa? Ya Bapa. Itu tadi Dr. Daniel Biantoro. Dua doktor teologi yang kita dengar tadi tentu legal, sah, formal, mewakili doktrin Tritunggal. Jadi, apa sebetulnya pesan sejati Yesus dalam Matius 28 tersebut? Mari kita baca selengkapnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini nanti ayat Anda akan lihat justru disinilah Yesus sekali lagi memberitahu dirinya Allah yang tunggal. Ini kita pin di sini. Seperti saya katakan sebelumnya, setiap ucapan Yesus adalah pesan tersandi atau coded message. Isi Matius 28, 18-20 ini juga pesan tersandi dan dalam arti makanan padat. Jadi ini makanan penting yang memberikan kehidupan buat kita. Tapi sangat padat. Jadi bagi sebagian orang hanya terbaca yang permukaannya. Di balik ini ada pesan yang terselubung, yang diselubungkan. Jadi saat guru Tritunggal menafsirkan ucapan Yesus ini, Yesus salah satu dari 3 pribadi Allah. Sebenarnya justru di sini Yesus memberitahu dirinya Allah yang tunggal. Ya, tapi mengakui Yesus sebagai Allah yang tunggal adalah makanan keras. Ini makanan paling susah ditelan. Jadi supaya bisa ditelan harus dikunyah-kunyah dulu nih. Tapi untuk mengunyah itu kan perlu gigi. Nah, karena saya rasa gigi Anda belum kuat, itulah sebabnya Anda masih Tritunggal, maka harus diencerkan dulu. Jadi peran saya di sini bekerja sama dengan Anda untuk mengencerkan agar bisa ditelan. Ya. Perhatikan, ini saya bikin di sini saya keluarkan sandinya. Karena ucapan Yesus itu kan saya katakan sebelumnya pesan tersandi. Jadi di sini saya keluarkan sandinya dalam konsep kriptografi. Memang pada dasarnya sandi-sandinya berupa simbol, nanti kita akan lihat di kitab Musa. Tapi kalau bersamaan dengan kitab Musa dibahas di sini akan kepanjangan. Lebih dari 2 jam. Jadi di sini kita hanya ini dulu. Di nomor berikutnya kita akan tiba juga di kitab Musa. Oke. Di sini saya keluarkan 4. Sebenarnya sih 5, tapi 1 saya simpan, nggak perlu. Yang berkaitan dengan pembuktian Yesus adalah Roh Kudus, Yesus adalah Allah yang tunggal,
yang 4 ini, yang satu lagi untuk satu kepentingan yang berbeda. Oke, di sini sudah disiapkan begini. 1. Kepadaku telah diberi segala kuasa di bumi, di sorga. Ini kan paling berkonotasi jamak nih. Ada yang memberi, ada yang menerima. Tapi nanti Anda akan melihat di sini justru Yesus justru sedang mengatakan dirinya Allah yang tunggal. Yang kedua, pergilah, jadikan segala bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini juga kan Tritunggal nih. Jadi gereja-gereja Tritunggal membaptis orang dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Gitu. Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Yang keempat, ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi di baliknya ini ada informasi, pesan terselubung. Di sini ada pesan terselubung. Jadi ini semua selubung-selubung permukaan saja ini. Sandi utama dari yang keempat ini adalah nomor 3 ini. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Kita observasi itu dulu. Nanti 3 lagi akan terbuka, akan mudah terbukanya. Di sini kembali saya buatkan catatan untuk LAI di sini ya. Sebenarnya di Alkitab LAI yang kita baca tadi ayatnya, itu telah mengkorupsi satu kata penting dari ucapan Yesus. Kata yang dikorupsi adalah mengobservasi atau menguji. Di sini dituliskan melakukan, yang sebenarnya adalah ini. Ajar mereka melakukan segala yang kuperintahkan, ini LAI. Ajar mereka mengobservasi atau menguji segala yang kuperintahkan, ini aslinya. Jadi buat Anda yang bisa bahasa Yunani, bahasa Inggris, boleh cek Alkitab berbahasa Yunani dan bahasa Inggris King James Version. Anda akan menemukan bahwa memang seperti ini. Teks bukti perbedaan itu penting buat Anda supaya Anda percaya. Please cek. Sejak saya memahami sandi-sandi, jadi bisa melihat, oh ini ada kelirunya nih, kira-kira gitu. Semua ini sebenarnya tertulis di kitab Musa. Jadi meskipun saya tidak baca teks di KJV, misalkanlah saya misalnya hanya berdasar Alkitab LAI, saya tahu ucapan Yesus di Matius 28 itu dikorupsi. Dalam wawasan saya sebagai periset ya, mendalami Alkitab sesuai dengan perintah Yesus dan murid-muridnya. Dia bilangkan, periksa, uji. Setiap doktrin harus diuji, supaya jangan ada kesesatan. Saya mengeluarkan waktu yang cukup banyak untuk meneliti Alkitab. Walaupun sifatnya hanya untuk kepentingan pribadi sendiri. Minimal, saya nggak mau ikut konyol gitu. Ikut-ikutan dari hanya mendengar iman orang, kemudian saya ikuti. Apa masalahnya? Bila kata observasi ini diangkat, maka ucapan Yesus itu jadi terdengar sebagai sebuah ajaran Tritunggal. Yesus kan perintahkan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal yang sebenarnya ajar mereka mengobservasi yang kuperintahkan. Gitu kan? Jadi apa yang diobservasi? Poin penting di sini tentu yang diobservasi adalah perintah. Perintah Yesus itu yang harus diobservasi. Tentu kita jadi bertanya, apa saja perintah Yesus? Kalau kita bicara apa saja perintah Yesus, tentu ada banyak.
Tapi terutama kita observasi adalah perintah Yesus kepada murid, yaitu pergi ke bangsa-bangsa, menjadikan semua bangsa murid bagi Yesus. Dan dalam melakukan observasi ini, dalam melakukan observasi ucapan Yesus yang ini, yang sudah kita buat ini semuanya, ini, kita harus teringat kepada ucapan Yesus yang di sini. Ini. Kenapa kalian tidak nangkap ucapanku? Sebab tidak ngerti ucapanku atau firmanku, maka iblislah bapamu. Kehendak bapamu si iblis itulah yang sebenarnya kamu lakukan. Yohanes 8 ayat 24 ayat 44. Artinya gini, kalau kita nggak mengerti ucapan Yesus, termasuk juga yang di Matius 28 ini. Ini, kalau kita sembarang melakukan perintahnya tanpa mengobservasinya secara benar, sebenarnya sementara kita merasa telah melakukan perintah Yesus, yang sebenarnya kita itu melakukan perintah iblis. Hanya ada dua, perintah Yesus atau perintah iblis. Kristus atau antikristus. Kalau antikristus sudah pasti iblis. Jadi kita harus teliti. Jadi saya mau tanya kepada Anda. Anda mau melakukan perintah iblis nggak? Kalau nggak mau, ayo kita observasi ayat ini. Kita observasi ayat ini supaya kita benar-benar mengerti apa sebenarnya pesan Yesus di sini buat kita. Karena ini pasti pesan ini. This is coded message. Ini pesan buat kita. Ada di dalamnya ini pesan yang diselubungkan dan panjang sekali. Seperti saya janjikan, Bram tidak menafsir. Guru Bram hanya para rasul. Mereka bilang uji, Bram Sianto lakukan uji. Mereka bilang harus pakai saksi, Bram bawakan saksi di antara para rasul itu sendiri, jadi saksi-saksinya. 100% sola scriptura. Jadi, mari kita cek. Apa perintah Yesus? Sebelum kita observasi perintah Yesus secara seksama, terlebih dulu saya bawa sedikit catatan luar yang berpolemik tentang ayat ini. Kita bicara sedikit ngalor ngidur tentang Matius 28 itu ya. Di seputar ayat itu ada catatan-catatan luar. Satu, ada kelompok skolar yang mengatakan bahwa Matius 28 itu sebenarnya hanya sampai ayat 15. Jadi ayat 16, 17, 18, 19, 20 itu nggak ada. Skolar Mormon tuh. Tujuannya tentu membantah Yesus Allah. Yesus bukan Allah. Yang kedua, ada kelompok skolar lain. Mereka mengatakan bahwa aslinya ayat itu sebenarnya baptislah mereka dalam namaku. Maksudnya dalam nama Yesus secara direct gitu. Mereka adalah skolar saksi Yahwa, termasuk juga diantaranya aliran-aliran Yahweh. Tujuannya untuk membantah Tritunggal pastinya. Untuk memastikan bahwa Yesus itu bukan Yahwa. Nah, pendapat pribadi saya sebagai penguji minimal untuk kepentingan diri saya sendiri. Karena kalau mereka skolar, mereka bisa baca, saya juga skolar, saya juga bisa baca. Kalau mereka bisa meneliti, saya juga bisa meneliti. Jangan-jangan saya lebih teliti dari mereka. Itu dalam pikiran saya.
Ayo kita lihat hasilnya ya, begini. Saya berpendapat, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memang asli ucapan Yesus. Saya tahunya dari mana? Nanti akan saya katakan saat kita ketemu lagi dalam pembacaan Sandi Kitab Musa. Dalam nomor berjudul nanti nubuat datangnya ajaran Tritunggal. Itu ada di kitab Kejadian. Di situ nanti saya perlihatkan sandi dari ucapan Yesus itu. Tunggu nomor observasinya. Anda harus tunggu itu. Tunggu saya tiba di situ. Dan jangan lewatkan karena itu penting. Nah, Anda mengikutinya di sini dengan bimbingan para rasul. Karena Bram Sianto juga nggak mengajar di sini. Bram Sianto di sini hanya menunjukkan ini loh, gitu. Termasuk sandi-sandinya Bram akan tunjukin. Jadi Bram nggak juga menafsir. Bram tidak lakukan hal-hal yang demikian. Bram Sianto akan mengatakan begini, ayat ini dijelaskan oleh si ini di sini. Ayat ini dijelaskan oleh si ini di sini. Itu namanya 100% sola scriptura. Itu yang tidak dilakukan pengajar Allah Tritunggal dan saksi Yahova. Oke, jadi sementara kita belum tiba di kitab Musa, mengenai ucapan Yesus ini, saya kasih catatan begini ya. Ucapan Yesus itu sebenarnya memang dia sedang menegaskan nubuat datangnya Tritunggal. Di situ dia sedang menubuatkan datangnya Tritunggal. Itu yang pertama ya, konteks ucapan Yesus. Yang kedua, dalam konteks siapa bertelinga, siapa harus mendengar. Kan Yesus sering berkata, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Kan gitu ya. Jadi dalam konteks itu, sebagai domba, kita jangan terkecoh. Oleh siapa? Ya oleh suara gembala. Jadi karena mereka bisa salah, maka kita para domba ini harus bisa mengenali suara Allah yang diwakili oleh para pendeta dan pastor-pastor itu. Kita tidak membicarakan niat mereka, pasti niat mereka baik. Tuluslah. Mereka memberikan hidupnya kok, waktunya gitu. Pasti niatnya baik. Tapi orang baik bisa keliru nggak? Bisa, ya. Ini bukan soal baik buruk, tapi soal mengenal nggak gitu. Oke? Itulah sebabnya harus kita lakukan observasi. Jadi ibarat makanan nih, makan ya. Firman Allah itu kan makanan. Makanan roh. Makanan roh maksudnya makanan pikiran. Ya, badan kita ini kan pakai makanan ini. Pakai nasi, ikan, daging. Itu makanan fisika, makanan tubuh. Tapi makanan ini kan firman, ucapan-ucapan Yesus, ucapan-ucapan Allah. Itu makanan pikiran kita, makanan roh. Pikiran kita, roh kita mau diisi dengan yang mana nih gitu. Kita sudah tahu makanan bisa bikin sehat, tapi bisa bikin sakit perut, bahkan bisa bikin mati. Begitu juga iman, bisa bikin selamat, bisa bikin binasa. Jadi perhatikan apa yang Anda imani. Nah, dalam hal ini, di telinga saya dan di telinga sebagian pastor. Ini kita lihat di telinga sebagian pastor dulu ya dan pendeta. Tadi kita sudah dengar Dr. Daniel Biantoro dan Dr. Diki Gadas sebagai wakil para pengajar Tritunggal. Di telinga mereka, ucapan Yesus itu terdengar sebagai bimbingan Allah Tritunggal. Itulah sebabnya mereka mengajarkan Allah Tritunggal. Menurut mereka, Yesus itu adalah salah satu dari 3 pribadi. Nggak boleh satu. Mereka menolak bahwa hanya ada satu Allah. Bahwa satu-satunya Allah itu adalah Yesus itu udah jelas ditolak di dalam Tritunggal. Allah bukan Bapa, Allah bukan Yesus, Yesus bukan Bapa itu sudah kredo. Harga mati itu dalam Tritunggal.
Sebaliknya di telinga saya, dengan bimbingan para rasul tentunya, surat-surat mereka maksud saya, dan berbekal pesan-pesan tersandi di kitab Musa. Ini pun maksud saya baca kitab Musa, saya lihat sandi-sandinya semua, saya jumlahin angkanya. Jejerin semuanya, lakukan simulasi-simulasinya. Anda mungkin bisa merasakanlah hasilnya ketika saya menerangkan sesuatu di nomor-nomor sebelumnya, kayak di nomor 10 kan beda caranya dengan yang mungkin Anda sudah pernah dengar, bukan? Ya, itu hasil menerjemahkan sandi-sandi itu semuanya. Lalu saya bikin ilustrasinya. Oke, jadi di sini kita akan lihat nanti. Telinga siapa di sini yang terkecoh? Pasti ada telinga yang terkecoh nih. Mata siapa yang terkelabuhi? Siapa di antara kita yang mengikuti ajaran para rasul sebenarnya? Siapa tidak? Siapa yang tidak sadar, secara tidak sadar justru sebenarnya menolak ajaran para rasul itu? Akan kita lihat di sini, di Matius 28 ini. Ya. Kembali ke perintah. Titik sentral ucapan Yesus di situ adalah mengobservasi perintah. Kalau kita bicara perintah, apa perintahnya? Ya tentu banyak kan. Tapi kalau kita bicara perintah, yang terutama adalah kehendak Allah. Itu Taurat pertama, itulah kehendak Allah, itulah perintah yang paling utama dari segala yang paling utama. Sebelum saya tunjukin, saya bawakan lagi gambar ini kepada Anda. Kita benar-benar harus teliti ya dalam mengobservasi. Seperti gambar ini misalnya. Apa yang kita lihat di sini? Bisa jadi dalam pikiran kita banyak, ini kaki meja lah, vas bunga lah, atau wajah lah, segala macam gitu. Tapi yang tahu gambar apa ini, apa pesan di sini, maka yang bisa menjelaskan ini adalah si pemilik gambar yang membuat. Demikian juga ucapan Yesus tadi. Yang bisa menjelaskan ini kepada Anda hanya Yesus. Yang bisa menjelaskan ini kepada Anda hanya Yesus. Dan murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesuslah tentu yang sudah diajari pertama sekali. Apa ini maksudnya? Dan mereka lah yang paling berhak menerangkan apa maksud Yesus. Karena mereka lah yang hidup bersama Yesus, mereka lah yang diajari, dan mereka lah yang menerima perintah itu. Jadi sungguh salah kalau Anda lalu kemudian belajar traktat panjang-panjang, Anda bacain bukunya Perikoresis, Anda baca bukunya Agustinus, Anda baca bukunya si Tertullianus, lalu kemudian Anda rumus-rumuskan semua buku mereka, dan itulah akhirnya menjadi pendapat teologis yang Anda imani. Ya keliru. Mereka itu bukan murid. Apapun yang mereka katakan boleh kita pelajari, tapi kalau berbeda dengan dikatakan murid berarti mereka keliru. Yang harus kita pelajari adalah apa kata Petrus, apa kata Paulus, apa kata Yohanes, apa kata Yakobus. Itu yang harus kita sintesiskan. Jangan hanya dalam satu kitab lalu Anda bikin tesis. Ya, kita lihat ini. Perintah yang pertama, kalau kita bicara perintah adalah ini. Aku YHWH Allahmu, jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Ini. Inilah Sema Israel. Ini. Sema Israel itu adalah mengakui satu Allah tanpa ada Allah lain selain Yesus. Shema Israel, Adonai Elohim, Ehad satu. Jadi Adonai Elohim itu satu. Siapa dia? YHWH. Ini.
Ini, Adonai mereka ini. Elohim mereka juga ini. Hasemnya mereka juga ini. Nama di atas segala nama. Yahweh. Cuma mereka belum tahu bahwa ini Yesus. Nah, kredonya Siala Tritunggal justru mengakui tiga Allah. Jadi kalau kredo Tritunggal ini buat jadi sema, ini sema Tritunggal. Sema Tritunggal. Elohim bukan Adonai. Adonai bukan Roh Kudus. Gitu ya bunyinya, jadinya begitu. Tidak pasti begitu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Oleh karena itu, sebenarnya perintah Yesus baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sebenarnya sama dengan ini. Sama dengan ini. Ini. Menjadikan ini Allahnya, menjadikan ini siapa Bapaknya. Perintah Yesus itu baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Dia sedang mengatakan sebenarnya Akulah Yesus Allahmu, jangan ada Allah lain bagimu selain aku. 100% itulah sebenarnya artinya. Tapi Anda akan bertanya, kok bisa gitu? Nah, begini cara melihatnya. Pertama, karena perintah itu diberikan kepada murid, maka muridlah yang harus melakukan perintah itu. Jadi ketika mereka diperintahkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka tentu Petrus, Filipus, Yohanes, Paulus, mereka-mereka inilah yang harus melakukan perintah Yesus itu kan. Nah, Anda lihat hasilnya apa yang mereka lakukan. Ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, di sini Petrus, Kisah Para Rasul 10:48, Kisah Para Rasul 19 ayat 2 sampai 6, dan Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Di sini Petrus, Paulus, dan Filipus membaptis orang di dalam nama Yesus. Itu yang mereka lakukan dalam melaksanakan perintah Yesus. Disitulah kita tahu, menurut para rasul, maksud perintah Yesus itu sebenarnya adalah ini. Menjadikan Yesus sebagai Bapa. Ini Allah, ini. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Roh Kudus. Ini otomatis, udah pasti, udah matematika pastiannya. Dan inilah sahadatnya para rasul. Nih, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang berarti, arti Allah dan arti Bapa itu maksudnya segala sesuatu berasal dari Dia. Dan untuk Dia kita hidup. Serta hanya ada satu Tuhan. Yang berarti segala sesuatu dijadikan olehnya. Dan yang karena Dia kita hidup. Yaitu Yesus Kristus. Ini sahadatnya si Yohanes. Anda cek Yohanes 20:28. Thomas dan sebagainya. Ini sahabatnya si Paulus nih. Jadi sahadat Kristen yang lahir baru harus sama, yaitu ini. Menjadikan Yesus sebagai Bapa atau Allah. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Roh Kudus. Ini sahadat aslinya nih. Dan kalau Anda mau lihat sahadatnya yang lain juga begitu. Ini bahkan deklarasi iman nih.
Kan Anda tahu bahwa harus diucap dengan lidah. Jangan cuma dalam hati Anda bilang Anda percaya Yesus. Deklarasi, Anda harus berani menginjil, mengatakan, Allah saya Yesus, Tuhan saya Yesus. Kalau tidak begitu, hanya dalam hati aja, enggak mempan bro. Iblis juga nggak tahu tuh. Karena deklarasi itulah yang membuat perbedaan. Iblis dengar, Yesus dengar. Kalau hanya dalam hati, iblis nggak yakin bro. Dia pikir Anda masih warga maut nih, warga dunia sini, bukan warga sorga. Ya, lihat sini. Deklarasi iman para rasul nih, Paul, dengan lidah dia mengaku. Sebab dalam dialah, dalam Yesus, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Jadi Anda mau bilang Allah apapun, berkat karunia segala macam ada dalam Yesus. Allah yang terlihat secara jasmani itu Yesus. Dialah Yesus, kepala semua pemerintahan dan penguasa. Jadi kalau Anda bilang, paling bos di alam raya ini Bapa, salah. Ini buktinya. Iman para rasul, begitu. Kalau Anda menafsirkan Bapa beda dengan Allah, yaitu tanggung jawab Anda. Mudah-mudahan tafsir Anda benar. Tapi tafsirkan tanggung jawab Anda sendiri. Allah hanya bertanggung jawab terhadap apa yang difirmankannya dan diajarkan para rasulnya. Anda sudah tahu bahwa Paulus nggak mungkin mengajarkan ajaran-ajaran yang lain kecuali ini. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Saya tahu di dalam Tritunggal ini dipelintir nih, kecuali. Nanti kecuali dari Bapa, pasti ada kecuali. Dan itu tanggung jawab Anda. Tapi dalam doktrin para rasul, karena baptis adalah lahir baru, dalam arti pikiran ya, pikiran lama dibuang, diganti pikiran baru. Iman lama dibuang, diganti dengan iman baru. Allah yang lama dibuang, diganti dengan Allah baru. Semula kita mengimani Allah yang samar-samar, pokoknya Allah yang nggak kita kenal, diganti dengan sesuatu yang nyata pribadinya yang kita kenal, yaitu secara jasmani dalam diri Yesus. Nih, sebab dialah, di dalam dia Yesus berdiam secara jasmani. Jadi Yesus itulah yang harus kita akui dan kita kuduskan sebagai Allah. Oke, sampai di sini sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 yang ini. Oh sorry, ini nomor 2 dan nomor 3 sudah clear. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan, kita sudah tahu maknanya. Dan ini sudah sampai di sini sudah clear sebenarnya. Yang ini belum, Nanti kita sambung. Sampai di sini sebenarnya nomor 2 dan nomor 3 sudah selesai. Ucapan Yesus sebenarnya bermakna ucapan Yesus yang berkata, pergilah ke segala bangsa. Ajarlah mereka mengobservasi semua perintahku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah diterangkan sendiri oleh para rasul. 5 rasul menerangkan kepada Anda. Artinya adalah tentang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Tidak ada Tritunggal. Anda sudah lihat di mana ada Allah Tritunggal dan mana yang Anda percayai. Tritunggal atau Allah yang tunggal. Anda tentukan sendiri.
kita lanjutkan lagi. Tapi mari jangan sampai kita nyangkut di teologi. Kita harus nangkap juga rohnya, harus mengerti rohnya. Bukan hanya teologinya aja. Oke, katakanlah sudah teologi sola scriptura. Nangkap nggak Anda rohnya? Apa rohnya? Apa spiritnya? Apa nafasnya? Kenapa para rasul itu mengajari kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Bapa dan Roh Kudus? Kenapa si terbaptis dijadikan jadi anak dari Yesus? Kenapa si terbaptis harus menjadikan Yesus sebagai Roh Kudusnya, sebagai Bapanya, sebagai Tuannya, sebagai Allahnya? Ya, khusus mengenai Roh Kudus, bila Roh Kudus itu bukan pribadi ketiga, apa bukti teologinya? Itu masih bicara teologi lagi. Oke, nanti saya jelaskan teologinya. Tapi rohnya juga sekarang kita mau pentingkan sekarang. Dan itulah yang paling penting. Jadi kita akan uji praktek di sini. Kita uji semiotika Anda bagus tidak sih? Gitu. Kalau Anda berhasil menangkapnya, menangkap rohnya mau saya, Anda pasti tiba pada kesimpulan bahwa memang tidak ada Tritunggal. Justru Tritunggal itu akan Anda sadari membawa Anda kepada kebinasaan karena mengakui tiga Allah. Kalau Anda bisa nangkap rohnya, pasti Anda dibebaskan. Anda bebas dari hamba, dari perhambaan doktrin ini. Anda merdeka. Seperti saya, sudah merdeka. Saya sudah tahu Allah itu hanya entitas, Bapa itu hanya entitas. Dari mana saya tahu? Ya dari orang-orang Israel. Mereka cuma belum bisa mengakui Yesus adalah YHWH. Hanya itu perbedaan saya dengan mereka. Jadi kalau orang Israel nanti hanya percaya satu. Dan saya sudah lihat sandinya. Mereka akan percaya. Akan tiba waktunya dengan mulut juga mengaku, memanggil. Itu ucapan Yesus. Ada pesan tersandi juga. Tapi kalau saya ke situ, ya berlari-larian ya. Saya cuma singgung sedikit. Waktunya akan tiba bagi mereka. Tapi mereka sekarang yang menjadi yang belakangan tahu itu. Sekarang kita uji semiotika. Saya mau tanya kepada Anda begini. Apa pendapat Anda? Kalau saya katakan, ucapan Yesus itu begini. Jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kalau saya katakan itu sama dengan gini? Jangan ada guru lain bagi semua bangsa kecuali aku, Yesus. Itu sama enggak? Kalau Anda bilang sama, Anda mengaku itu benar secara semiotika, berarti semiotika Anda ternyata bagus. Nah, kalau begitu, Anda juga harus mengerti Rasul membaptis mereka dalam nama Yesus sama dengan mengatakan, jangan ada Allah lain bagi semua bangsa kecuali aku. Atau selain aku, Yesus. Akulah Bapa bagi semua bangsa. Jangan ada Tuhan lain bagi semua bangsa selain Yesus. Yesus bilang, akulah Tuhan bagi semua bangsa. Jangan ada Roh Kudus lain bagi semua bangsa selain aku. Akulah Roh Kudus bagi semua bangsa. Itulah sebenarnya ajaran para rasul. Tapi saya tahu, buat Anda sulit. Yang sulitnya sekarang adalah tentang Roh Kudus kan? Karena sudah ribuan tahun didoktrin bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga. Bahkan GBI, Pentakosta masih terpengaruh dengan bawaan Nikea itu. Jadi kayak kesatuan tiga fungsi. Ya nggak salah. Tapi Yesus adalah satu-satunya semua fungsi. Itu yang lebih benar. Yesus bukan hanya tiga fungsi aja. Semua fungsi, semua peran memang Yesus. Pertanyaannya beberapa orang kalau bilang, bisakah pada saat yang bersamaan Yesus bicara sama Bapak? Itu sudah saya jawab ya di nomor 10, nomor 7, 8, 9, 10. Udah boleh simak nomor itu. Oke, sekarang gini. Sekarang mengenai Roh Kudus.
Karena mengenal Allah alias Bapa, Tuhan Anda pasti sudah ngerti lah lewat nomor-nomor lalu. Tapi mengenai Roh Kudus, ini kan memang masih sangat sedikit kita bicarakan dalam observasi lalu. Jadi sekarang di sini saya buat poin yang sangat menjurus ya. Sini saya buat berdasar sandi di kitab Musa ini. Di sini saya buat 2 poin. Satu, Roh Kudus dalam arti pribadi yang dikuduskan. Jadi ada satu pribadi yang dikuduskan, Roh Kudus. Nah, siapa pribadi yang dikuduskan itu? Ini nomor 1 akan kita bahas. Yang nomor 2, Roh Kudus dalam arti pikiran atau karunia roh. Jadi Roh Kudus itu ada dalam 2 konteks. Simbolnya pun nanti berbeda ini. Dalam kitab Musa beda simbolnya. Roh Kudus sebagai pribadi, Roh Kudus dalam arti pikiran atau karunia roh. Oke? Ini saya perlihatkan kepada Anda. Kalau Roh Kudus dalam arti pribadi, ini dia orangnya. YHWH sama dengan Yesus. Tapi Roh Kudus memang ini topik yang rumit. Jadi harus dibahas secara panjang dan secara menjelaskannya pun bertahap-tahap. Di nomor lalu sudah saya jelaskan sebagian, di sini saya jelaskan secara lebih menjurus. Yang saya terangkan sekarang adalah yang ini. Mungkin ada bertanya, apa sih arti kudus dan dikuduskan kalau begitu? Roh Kudus, sehingga kita jadi mengerti Roh Kudus nih. Saya buatkan ilustrasi buat Anda. Anda simak ini ya. Saya jelaskan pakai laptop.